Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang bag of words ya. Bag of words adalah suatu teknik ya. Teknik mengubah suatu teks data menjadi suatu format yang dapat dijadikan sebagai input ke dalam suatu model machine learning ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi machine learning itu ya, dia menerima input berbentuk tabular. Tabular itu berarti dia memiliki row dan memiliki kolom gitu ya. Dan juga ketika men-training suatu model machine learning, data input yang kita masukkan ke dalam model tersebut harus bertipe numerik ya. Jadi nggak bisa bertipe string gitu. Nah, dan masalahnya suatu data teks itu dia bertipe string kan ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya suatu teks itu dia tidak bisa dijadikan suatu input terhadap suatu model machine learning apabila kita tidak melakukan processing terhadapnya. Nah, sekarang kita akan mencoba, belajar bagaimana mengubah suatu teks ya menjadi suatu menjadi, mengubahnya menjadi suatu format yang dapat dijadikan sebagai input ke dalam suatu model machine learning. Yang namanya itu adalah bag of words ya. Jadi bag of words adalah suatu cara mengekstrak feature dari suatu teks untuk digunakan dalam pemodelan dengan machine learning algorithm. Nah, teks yang kita ubah menjadi suatu dokumen term matrix namanya. Apa itu dokumen term matrix atau dokumen vector? Dokumen term matrix seperti ini nih. Mmm, ini. Nah, kayak gini. Ini adalah dokumen dokumen term matrix, di mana kita mengubah suatu dokumen, ini nih, kumpulan dari dokumen adalah corpus namanya, dan ini adalah, dokumen satu, dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita mengubah, dokumen dokumen ini menjadi dokumen term matrix ya, di mana memiliki row dan memiliki kolom ya, jadi berbentuk tabular. Dia berbentuk tabular, kemudian nilainya pun adalah bertipe numerik gitu ya. Jadi bisa dijadikan suatu input terhadap suatu model machine learning, kayak gitu. Nah, di sini kita mengubah suatu string menjadi dokumen matrix agar bisa dijadikan dijadikan suatu input terhadap suatu model machine learning. Nah, di sini contohnya ya, di sini sepertinya, nilainya itu berdasarkan, jumlah occurrence suatu word di dalam suatu dokumen. Nah, misalkan di sini, lit lit apa ini, little little itu muncul satu kali di dalam dokumen ini ya, maka nilainya adalah satu. Kemudian house juga muncul satu kali, maka nilainya satu tuh ya. Sedangkan di sini nih, twinkle twinkle itu dia munculnya 2 kali dalam dokumen ini sehingga nilainya di sini 2. Jadi dapat kita pastikan bahwa value di dalam tabular data ini berdasarkan jumlah, berdasarkan frekuensi suatu kata dalam suatu dokumen gitu ya. Nah, kita sekarang akan mencoba ya belajar bagaimana mengubah suatu teks ke dalam dokumen telemetrik. Sebenarnya ya sebenarnya value di dalam tabular data ini, banyak sekali cara memberikan nilainya. Jadi nggak cuman, eee, jumlah occurrence saja, gitu, tapi macam-macam. Ada misalkan berdasarkan, appearance ada atau tidaknya doang tanpa melihat, eee, frekuensinya. Jadi misalkan yang penting ada aja, yang penting ada maka dia adalah satu. Jadi nggak ada nilai 2, nggak ada nilai 3, tapi ada atau tidak ada. Jadi semacam boolean gitu, true atau false. Kalau ada satu, kalau nggak ada nol. Nah, bisa kayak gitu ataupun ada yang lainnya adalah DF, IDF, vectorizer gitu ya. Itu pembahasan yang insyaallah akan kita bahas pada video selanjutnya. Kita sekarang akan mencoba membahas bagaimana membuat suatu dokumen Trimatrix berdasarkan, count vectorizer ya. Oke, nah kembali lagi ke sini.
Nah, untuk membuat suatu bag of words ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Pertama, yaitu get data, kemudian, preprocessing vocabulary, kemudian read document structure, gitu. Nah, di sini, ini jelas ya, kita mengambil data dulu, data apa yang akan dijadikan suatu input. Kemudian kita melakukan preprocessing vocabulary, yaitu kita, memilih ya, memilih dan memanipulasi vocabulary di dalam, korpus kita, sehingga berisi kata-kata yang memang, eee, memiliki makna atau informatif ya, sehingga nanti model yang dihasilkan adalah model yang bagus, begitu. Nah, setelah itu oh, wait, eee, ya, no problem. Oke, langsung saja saya praktekkan. Oke. Nah, di sini saya memiliki notebook kosong, saya akan mencoba, melakukan atau membuat back of words ya, back of words dari suatu, corpus atau dokumen. Nah, pertama kita import dulu, datanya, oke. Kita akan mengambil Blackboom seperti biasa, from nltk.corpus import import Gutenberg, kemudian, corpus adalah, Gutenberg Gutenberg, kemudian dot .raw, ini kayak gini nulisnya salah, blackbombs.txt, ini data kita. Nah, kemudian kita ubah menjadi list of dokumen ya. Ini kan baru satu teks semua ya, teks semua kita ubah menjadi list of dokumen, di mana setiap dokumen itu adalah sentence ya. Berarti kita pertama, kita tokenisasi menjadi sentence from an LTK import, sentence sentence send tokenize, kemudian juga kita import juga word tokenize, nggak usah ya, nggak usah. Kemudian, kita ubah corpus ini menjadi sentence-nya, sentence, tokenize, kemudian corpus. Nah, ini dia berisi list of document ya, atau list of sentence. Coba kita ini masukkan ke dalam satu variabel bernama corpus. Ada berapa jumlah dokumennya? Ada 355 ya. Nah, kemudian kita akan melakukan preprocessing terhadap data ini ya. Kita akan melakukan preprocessing. Di sini kita telah melakukan get data ya. Sekarang kita akan melakukan preprocessing. Kenapa? Karena, data kita ini berisi kata-kata yang masih banyak kata yang tidak begitu informatif atau, bermakna atau relevan ya. Nah, kita coba buktikan ya, from an LTK import practice. Kita coba lihat dulu ya, corpus, eee, wait, kita oke, kita word tokenize dulu, word tokenize, ya ini kita jadi teks ya, ini jadi teks, kemudian ini kayak gini ya, kemudian teks ini kita word tokenize, gitu ya. Jadi, most common-nya adalah kata-kata seperti ini. Ada the, ada koma, ada and, ada of, I, dan sebagainya. Nah, ini adalah kata-kata yang sebenarnya itu tidak begitu bermakna. Ya ada stop words, kata yang sering muncul namun tidak begitu bermakna. Nah, kita tuh perlu menghapus atau kata-kata seperti ini, oke. Nah, sebelumnya sebenarnya tuh, di dalam suatu function yang namanya itu convectorizer,
Di mana convectorizer itu adalah untuk membuat suatu dokumen matriks ya. Nah, di sini tuh sudah include suatu cara untuk melakukan preprocessing. Mana nih? Ini nih, ada lower case ya. Jadi sebelum dijadikan dokumen matriks, dia akan melakukan preprocessing juga, seperti lower case, kemudian juga ada stop words-nya juga, ada n-gram range, ini belum kita bahas ya, n-gram range, kemudian ini nih ada min-df, max-df. Jadi, kayak yang kemarin telah kita bahas ya, jadi seberapa minimal kemunculannya atau maksimal kemunculannya. Oke, jadi di situ dia, when building the vocabulary, ignore terms that have a document frequency strictly lower than the given result gitu ya. Jadi kalau misalkan, di dalam korpus kita tuh hanya ada 5 kata, "de" misalkan ya, atau 5 kata "it" gitu ya, kemudian di sini kita min df-nya 6, berarti nanti kata it itu gak bakalan masuk gitu. Jadi minimal occurrence suatu kata gitu. Kemudian max df-nya juga ada maksimalnya. Nah, jadi tak perlu kita repot-repot ya di dalam function ini terdapat, preprocessing yang include di dalamnya. Kita langsung saja menggunakan function ini ya, ini dari library Scikit-learn ya, Scikit-learn text import convectorizer. Nah, kita coba lihat ada apa aja parameternya. Ini input, encoding, lowercase-nya true, kemudian stop words-nya English ya, nanti kita isi English. Mana apa lagi? Udah ya, itu aja ya. Nah, udah coba buat, ini kita kasih nama variable factorizer ya, kayak gitu aja. Kemudian lowercase dengan true, kemudian stop words-nya adalah English, kemudian min df-nya adalah misalkan 5, kemudian max df-nya adalah 5 juga, jangan 5 deh, nggak usah ya, nggak usah ada max df. Oke oke, sudah. Nah, kita instantiate objeknya. Nah, ini dia. Kemudian kita fit transform terhadap data ya. Nah, kita memiliki data ini nih, corpus ya. Corpus ini, nah ini, nah kita akan jadikan ini sebagai list ya, sebagai, data series, data frame, series pandas series. Berarti, kita import pandas spd, kemudian di sini pd.series. Nah, ini kita masukkan dalam variabel misalkan df series atau data aja deh. Nah, ini kita masukkan sini ya, di factorizer.fit transform, kita transform data ini menjadi suatu dokumen matrix. Kayak gini, kita transform menjadi suatu dokumen matrix. Kayak gitu. Kita lihat hasilnya. Kayak gini. Oke, kita masukkan ke dalam satu variabel, dokumen matrix DTM ya, singkatnya. Ini kemudian, nah ini dihasilkan menjadi 355 row dan 169 ya. Padahal kan ini kan ada 355, ini kan kalau kita lihat di sini ya, ada 355 row dan satu kolom karena satu dimensi. Pada series itu adalah satu dimensi, jadi cuma ada satu kolom. Sedangkan di sini hasil transformnya menjadi 169 kolom, yang dimana kolom ini adalah jumlah word atau vocabulary di dalam corpus kita. Nah, coba lihat ya, kita ubah menjadi numpy. Nggak ada ya? Coba dir ttm.
Ini kan sparse matrix ya, kita ubah menjadi NumPy. Apa nama ininya ya, toNumPy gitu, coba tm.toNumPy. Bukan ya? Mana, wait, ya, to array. Oke, sorry, to array. Nah, ini dia adalah dokumen term matrix-nya ya. Iya, dokumen term matrix-nya dengan method convectorizer gitu. Nah, kita ubah menjadi pandas ya, pd.dataframe. Nah, ini ya, ini ya dokumen term matrix-nya, kemudian ini kita masukkan variabel df ya, kemudian kita kasih indeksnya adalah ini nih, corpus kita ya. Karena kan setiap row itu adalah dokumennya ya. Kayak gini, kita lihat lagi. Nah, ini dia, ini adalah dokumen term matrix gitu ya. Nah, ini adalah dokumen term matrix-nya yang siap dijadikan sebagai input ke dalam suatu model machine learning, kayak gitu. Nah, yang kolom ini adalah ininya apa, kata-katanya. Nah, kita bisa ubah nih kolomnya ya menjadi ini, di sini di Vectorizer ini ada suatu method untuk mendapatkan kolomnya. Coba ya, saya lupa juga apa nama metodenya ya, vocabulary gitu, vocabulary. Coba ya, bukan ya, features atau get features, bukan juga, get feature name. Nah, ini kayaknya. Nah, oke, kayak gini. Nah, ini dia adalah, kolomnya ya. Jadi di sini kita kasih upload columns sama dengan ini. Nah, jadilah seperti ini data kita. Nah, ini ya, udah cocok ya. Jadi ini adalah dokumen term matrix, kayak gitu. Yang mana data ini siap dijadikan sebagai input terhadap suatu model machine learning. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba, eee, apa, TF ADF vectorizer ya. Kalau ini kan berdasarkan jumlah occurrence suatu kata di dalam suatu dokumen ya. Jadi kalau misalkan ada kata, misalkan kata sing, misalkan ya, kata sing di sini tuh muncul 5 kali gitu ya. Nah, nanti di sini yang kolomnya sing, kemudian, row-nya ini nilainya di sini bakalan 5 gitu. Jadi itu convectorizer ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.